Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Dan jika kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Dan perkara yang paling wajib yang harus kita syukuri adalah iman. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada akidah yang sahih, berpegang di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azzakumullah, di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah, adalah mengesahkan Allah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Kemudian sekarang kita lanjutkan poin yang kedua, tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Wa huwa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya, baik ibadah yang tampak maupun ibadah yang tidak tampak, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala ibadah kepadanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Wa hadha an-naw' min at-tauhid huwa alladhi bu'ithat bihi ar-rusul. Dan untuk menegakkan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul. Wa unzilat bihil kutub, dan diturunkan kitab-kitab, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Diturunkan semua kitab untuk menegakkan tauhid al-uluhiyah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Diutus para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nuh alaihi salam sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diperintahkan untuk mendakwahi manusia kepada tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah kepadanya. Wa waqa'at fihi al-khusumatu bainahu wa baina ummatihi, dan dalam tauhid inilah terjadi pertikaian antara para nabi dan umatnya, para rasul dan umatnya. Kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada orang-orang Quraisy, tinggalkan sembahan selain Allah, tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, patung yang kalian sembah, sembahlah Allah semata. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Kenapa dia mau jadikan Tuhan cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh perkara yang mengherankan ini. Tuhan-Tuhan kita yang banyak. Dan orang-orang musyrikin tahu, kalau tauhid rububiyah tahu mereka. Tahu mereka orang-orang musyrikin bahwa Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan. Tahu mereka orang-orang jahiliyah. Dan mereka tidak sembah patung itu murni karena sembah patung, tidak, tapi sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, ini patung-patung inilah syufa'auna, yaitu sebagai perantara kami menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar Allah berfirman tentang mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, tidaklah kami sembah patung itu murni semata-mata mereka menyembah mereka, tidak, tapi untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini dia terjadi pertikaian, perselisihan ya dengan dakwah tauhid al-uluhiyah. Wa daliluhu min al-Qur'an al-Karim, dan dalilnya dari Quran surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan ya Allah. Wa qaluhu subhanahu wa ta'ala, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Sembahlah Allah semata dan bertawakallah kepadanya, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku. Katakanlah sesungguhnya salatku semuanya. Dan doa termasuk salat. Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta mereka sedekah yang membersihkan mereka, mensucikan harta mereka. Kemudian setelah kalian ambil zakatnya, wasalli alaihim, salatlah untuk mereka, maksudnya doakan mereka. Allah berfirman, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salat, doaku, ibadahku semuanya, wa nusuki, sembelihanku semuanya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang segera Islam. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, ini dia tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Nah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Tauhid asma dan sifat. Apa itu asma? Artinya nama-nama. Apa artinya sifat? Sifat diri. Ada sifat fi'liyah, perbuatan, ada sifat dzatiyah,
zatnya Allah Subhanahu wa taala, dirinya Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tauhid asma wa sifat? Tauhidul asma wa sifat wa huwa al-iman bima wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabih. Mengimani dengan semua yang Allah sifati dirinya. Mengimani dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dari kitabnya Al-Qur'an, wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal asma'il husna, dari nama-nama yang indah, wasifatil ula, sifat-sifat yang tinggi. Jadi tauhid asma wa sifat artinya mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah atas apa yang disebutkan oleh dirinya Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Wa imraruha kama ja'at, dan meyakininya, mengartikannya sebagaimana yang datang dari nas Al-Qur'an, sebagaimana yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengartikannya, meyakininya, memahaminya sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah, min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya, wala ta'wilin, tanpa mengartikan dengan arti yang lain, wa min ghairi takyifin, tanpa mengatakan bagaimana rupanya, wala tamtsilin, tanpa mengatakan oh seperti ini ya sifatnya. Contoh di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, Allah bersemayam di mana? Arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Dan ayat sangat banyak sekali jamaah yang menyebutkan Allah di atas. Subhana rabbiyal a'la, sujud. Nabi Isra Mi'raj kemana? Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dalam surah Taha yang kelima. Allah bersemayam di atas arsy. Istawa ma'nahu istaqarra, berdiam, bersemayam. Diartikan dengan arti yang apa? Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah dia mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang datang, tanpa tahrif, menyelewengkan artinya. Au istawa artinya istaula, berkuasa. Istawa artinya bukan bersemayam, bukan bertempat, tapi istaula, berkuasa. Allah menguasai arsy. Kenapa hanya arsy yang dikuasai oleh Allah? Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka ta'til, membuang sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Allah tidak bertempat, katanya. Allah sendiri yang mengatakan dirinya bersemayam. Kita enggak boleh mengarang jamaah. Kita enggak boleh mengatakan Allah memiliki sifat ini tanpa mengikuti apa yang disampaikan, apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Qur'an, yang disebutkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahih. Kemudian atau dia takwil, mengartikan dengan arti yang lain, atau takyif, bagaimana ya Allah bersemayam, gimana ya, memikirkan bagaimana. Al-Imam Malik rahimahullah taala suatu ketika di Masjid Nabawi, dia menyampaikan ada salah seorang bertanya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Kaifa istawa? Kata orang ini, bagaimana cara Allah bersemayam? Bagaimana cara Allah berdiam di sana? Imam Malik rahimahullah taala, orang ini memikirkan apakah berdiamnya seperti makhluk. Maka Imam Malik rahimahullah taala terdiam, menunduk, berkeringat. Kemudian Imam Malik mengangkat kepala dan mengatakan, al-istiwa'u ma'lum,
Bersemayam itu artinya ma'lum, semua tahu. Istiwa artinya bersemayam, semua tahu. Wal kaifu majhul, bagaimana caranya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, karena yang menyampaikan adalah Allah. Was su'alu anhu bid'ah, bertanya seperti ini bid'ah, ini baru ini. Nabi enggak pernah ditanya oleh para sahabat dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian Imam Malik mengatakan akhriju hadzal rajul, keluarkan ini syubhat di kepalanya. Kemudian masyaallah muslim rahimakumullah, mengimani sifat Allah wala tamtsil, tidak memisalkan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, tidak. Ini dia makna dari tauhidul asma was sifat, mengimani sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah namakan dirinya dalam Al-Qur'an, atas apa yang dinamakan Allah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi. Kemudian memahaminya, mengartikannya, memaknainya sebagaimana yang datang, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa mentakwilnya, mengartikan dengan arti yang lain, tanpa mengatakan bagaimana, tanpa memisalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ini dalil Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menetapkan sifat Allah. Jamaah, dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peristiwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan memiliki wajah, dia sebutkan dirinya memiliki tangan, dia sebutkan dirinya memiliki ain, mata, dia sebutkan dirinya memiliki saq, betis. Dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, ketika disingkap betisnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia dipanggil untuk sujud nanti di hari kiamat dan mereka tidak bisa sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, sambil tunduk kepala mereka terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka enggak bisa sujud? Keras punggung mereka. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun, karena di dunia dulu dipanggil mereka untuk sujud salat, mereka dalam keadaan sehat, tapi mereka tidak mau datang. Jamaah rahimakumullah. Maka kita memaknainya dengan apa yang datang, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia mendengar enggak, Pak? Mendengar. Sama enggak pendengaran Allah dengan kita? Tidak sama. Manusia melihat enggak? Melihat. Sama enggak penglihatan Allah dengan kita? Tidak sama. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yasma'u man qaraba kama yasma'u man ba'ud." Allah Subhanahu wa taala mendengarkan yang jauh sama yang dekat sama. Tidak ada perbedaan. Kita manusia tambah jauh, tambah remang, tambah jauh, tambah hilang, tambah jauh, tambah kabur pandangan kita. Tidak bisa disamakan. Inilah dia iman dengan asma wa sifat, tauhid al-asma wa sifat. Naam. Jamaah rahimakumullah, ini dia pembagian tauhid disebutkan oleh para ulama bahwa tauhid menjadi tiga. Yang pertama ar-rububiyah, yang kedua al-uluhiyah, yang ketiga al-asma'u was sifat. Nah, ini muqaddimahnya. Sekarang kita lihat bab yang pertama dari kitab tauhid. Kitab tauhid. Kemudian beliau langsung menuliskan atau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dalam Al-Qur'an, kemudian sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam yang berkenaan dengan bab tertentu.
Yang pertama, Kitab Tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dhariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Ya'budun artinya yuwahhidun, mentauhidkan. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rizki. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak ingin mereka memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Jamaah rahimakumullah, tafsir dari penjelasan dari ayat ini yang pertama, ayat ini dibawakan pada bab yang pertama, pada pembahasan yang pertama, menjelaskan bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita diciptakan semua makhluk ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna. Al-jin, siapa itu jin? Alamun mustatirun 'anil anzar. Mereka adalah makhluk yang tidak bisa dilihat pandangan mata. Itu jin. Dari asal katanya janna yajinnu, artinya tersembunyi. Maka bahasa Arabnya kalau tameng, perisai, tempat bersembunyi, junnah. Jim nun. Surga bahasa Arabnya apa? Jannah. Kenapa dia namanya jannah? Karena enggak kelihatan di dunia. Surga enggak kelihatan di dunia, maka tersembunyi. Jannah. Orang yang gila bahasa Arabnya apa? Junun, majnun. Ya, majnun. Jim nun. Kenapa dikatakan junun atau jinnah? Ya, jinnah atau junun karena tidak kelihatan akalnya, hilang akalnya. Nah, kemudian jin juga demikian, makhluk yang tersembunyi yang tidak tampak dan tidak terlihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna." Aku tidak ciptakan jin. Maka jin ini tidak ada yang bisa melihat. Kecuali jin itu menyerupakan dirinya dengan sesuatu. Menyerupakan diri dengan hewan, ya, dengan manusia, dengan benda dan semuanya. Dan jin ini beda dengan iblis. Dari garis keturunannya mereka sama-sama jin, tapi iblis ini adalah nenek moyangnya yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jin ini jamaah, ada yang beriman, ada yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin, "Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." Di antara kami para jin ada yang muslim, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Siapa yang masuk Islam maka telah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun di antara kami yang durhaka kepada Allah, maka mereka menjadi bahan bakar neraka. Jadi jenis sama seperti kita. Mereka beranak pinak, mereka berkeluarga, mereka ke pasar, mereka kerja, mereka berusaha, mereka jual beli, mereka makan minum, mereka kajian juga. Sama siapa dia kajian? Ada di sini, hadir jamaah. Di masjid-masjid hadir. Sekolah itu kadang itu kalau ada yang kesurupan di
pondok di ruqyah, saya ikut belajar bahasa Arab sama Ustaz Ruslan. Dulu saya juga begitu, pernah ngeruqyah salah seorang di rumah dulu di kampung. Dia bilang begitu kesurupan, saya sering dengar kajian antum di radio katanya. Dia punya radio juga, TV juga dia. Sama seperti kita jin, hanya saja nggak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Mereka jin-jin itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat dia. Sehingga bisa melihat kita, semua bisa melihat kita. Kita pakai baju, warna baju kita apa, bisa melihat kita. Kita buka pakaian, bisa melihat kita. Sehingga Nabi sebutkan satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah. Yang bisa menutupi antara anak Adam dan jin supaya mereka enggak dilihat ketika mereka masuk kamar mandi baca apa? Bismillah. Masuk kamar mandi tanpa baca apa-apa, sudah kelihatan, ditonton di fotoan tuh. Ya, kelihatan. Jin sama seperti kita. Dan sesungguhnya jin ini banyak menyebabkan kesyirikan, jamaah rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Ya, lawalaqad adalla minkum jibillan katsira. Mereka telah banyak menyesatkan kelompok-kelompok di antara kalian. Afalam takunu taqilun, tidak kalian berakal. Sehingga kita lihat kesyirikan-kesyirikan yang ada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu jin-jin itu situ. Ada jimat, ada jinnya enggak? Ada itu. Jimatnya kebal, ada jinnya itu. Membantu. Dan jin ini dia lebih jamaah rahimakumullah, dia mengikuti manusia, ilmunya lebih rendah dari manusia. Sehingga periwayatan-periwayatannya pun mereka dari para ulama. Mereka hadir di majlis-majlisnya manusia. Dan nabi mereka bukan dari kalangan jin. Nabi mereka dari Nabi Muhammad SAW, dari manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Kami datangkan kepadamu wahai Muhammad kelompok dari jin-jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir mereka mengatakan, "Diam, diam. Ini majlis ini, diam." Wah, jin aja diam di ketika majlis ta'lim. Mendengarkan Nabi alaihi wasallam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Setelah Nabi sallallahu menyampaikan ayat, maka mereka berpaling dan pulang ke tempat mereka masing-masing dan berikan peringatan kepada kaumnya. Dan mereka mengatakan, qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah setelah Musa alaihi salam. Jadi nabinya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Nah, jadi kita dengan jin sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disembah. Ya, kita kalau mau lewat di tempat yang sepi, kita Kita pamit dulu sama penunggu di sini. Kemudian kita bakarin, bukan kita ya, mereka bakarkan sesuatu. Ya. Kasih, enggak berani macam-macam, jangan ribut di sini. Ada jin di sini, nanti ditampar kamu bisa mereng lututmu. Ya. Sehingga Nabi SAW mengajarkan ketika masuk di tempat yang baru, jamaah, tempat yang kosong, kita baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari keburukan ciptaan. Barang siapa yang membaca doa ini, dikatakan oleh Nabi SAW dari Ummu Salamah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq salasa marrat, lam yadurruhu syai', tidak akan bisa memberikan bahaya kepadanya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Bukan baca mantra, bawa ikat pinggangnya, kalau enggak bawa ikat pinggangnya enggak berani ke hutan, enggak berani ke kebun, enggak berani melaut. Karena jin laut lebih keras katanya. Iya memang, karena iblis itu meletakkan singgasananya di mana?
di laut, di air. Sehingga banyak itu jin darat gak berani ke laut karena lebih kuat-kuat katanya. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Al-ins artinya manusia, hum banu Adam. Manusia. Ya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ay yuwahhidun, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah mengatakan, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Ailam yuridillahu minhum an yarzuqu anfusahum wa la yarzuqu ghairahum. Allah menciptakan mereka bukan tujuan untuk memberikan makan kepada orang, ya, atau untuk memberikan makan diri mereka sendiri, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga rezeki mereka. Uma uridu an yut'imun, ay lam yurid an yut'imu anfusahum wa la yut'imu ghairahum. Wa inna ma asna rizqa wal it'am ila nafsi li anna al khalqi ya Allah. Akan tetapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka tujuan kita diciptakan oleh Allah bukan untuk makan minum, bukan hanya untuk makan, untuk minum, untuk mencari dunia, mencari harta, tidak. Tapi tujuan diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Semua apa yang kita pakai, yang kita gunakan, itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama dalam kitab Tauhid yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 36. Ayat yang kedua dari kitab Tauhid disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dan telah kami utus di setiap umat, di masing-masing umat seorang rasul. Tujuan mereka an ya'budullah, mendakwahkan umatnya sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang dipastikan kesesatan bagi mereka. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang mendustakan. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah sebutkan ba'athna ay arsalna, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Siapa itu rasul? Ar-rasul huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Dan Rasul itu banyak sekali, bukan hanya 25 yang kita ketahui itu, yang 25, banyak. Ribuan Rasul. Ribuan Rasul. Ribuan Nabi. Dan Nabi lebih banyak lagi. Rasul ribuan, Nabi juga demikian. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sebagian rasul ada yang kami ceritakan kepadamu, sebagian ada yang tidak. Rasul itu banyak, Nabi itu banyak. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Adapun Adam, Nabi Adam alaihissalam. Rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Ulul azmi minar rusul ada 5. Ulul azm artinya yang Rasul yang dipilih oleh Allah, yang paling mulia ada 5. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa,
kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh alaihissalam dakwahnya 950 tahun. Dakwah. Enggak ada yang mengikuti, Pak. Hanya beberapa orang yang ikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama." Kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya dan dia tetap berdakwah 1000 kurang 50 tahun. Bayangkan, 950 tahun ke atas. Setiap dakwah disampaikan, bagaimana kaumnya? Kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, dimasukkan jarinya ke telinganya supaya enggak dengar. Ya. Mereka pergi dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah tauhid. Melarang mereka. Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Didakwahi mereka supaya menyembah Allah. Apa kata mereka kaumnya? Jangan kita tinggalkan sembahan kepada Wad, Yaghuth, Waddan, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini yang disembah oleh orang-orang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bukan menyembah mereka, perantara ini. Lima nama ini, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, adalah nama orang soleh, adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal, 5 orang soleh ini, maka pengikutnya merasa sedih, kemudian rindu kepadanya, cinta yang sangat. Akhirnya mereka mengatakan, kita bikinkan patung untuk orang soleh yang meninggal tersebut. Akhirnya dibikinkan patung. Tujuannya supaya sekedar mengenang saja, jemaah. Kalau mereka sedih, mereka lihat patungnya, terhibur hatinya. Mereka sedih, kangen, rindu kepada syekhnya, kepada gurunya tersebut, datang dilihatnya patung. Begitu orang-orang yang membuat patung ini meninggal, datanglah generasi berikutnya, datang setan. Setan mengatakan, sungguh yang disembah oleh nenek moyang kalian tuh. Patung itu disembah nenek moyang kalian, sehingga itu awal kesyirikan di muka bumi zaman. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam 10 abad lamanya tidak ada kesyirikan. Baru setelah itu ada kesyirikan. Kenapa kesyirikan yang pertama kali muncul? Karena berlebihan kepada orang-orang saleh, mengagungkan berlebihan kepada orang-orang saleh, mengagungkan berlebihan kepada orang-orang saleh. Kalau orang soleh dianggap soleh ini lewat, kalau enggak dicium tangannya bolak-balik, enggak afdol. Kalau ada lagi anaknya misalkan, dipegang kepalanya supaya pintar dan sebagainya. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ini Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Semua mereka tujuan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sembah Allah dan jauhi taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ayat yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ayat yang ketiga dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalil tentang tujuan manusia diciptakan adalah mentauhidkan Allah. Dalil yang ketiga dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah mewasiatkan supaya kalian jangan sembah kecuali kepadanya. Jangan menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Ini wasiat yang pertama. Wa bil walidaini ihsana. Dan kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ketika mereka sudah usia tua, maka jangan kalian mengatakan membentak mereka atau berkata yang tidak pantas. Wa qul lahumā wa la tanharhumā, jangan bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan yang benar. Wakhfid lahumā janāha dzul,
Merendahlah kalian kepada orang tua kalian minar rahmah, dengan kasih sayang kepadanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jagalah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku usia kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini wasiat Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menjelaskan bahwa tujuan diciptakan kita adalah beribadah kepadanya. Yang pertama, wasiat alla ta'budu illa iyyah. Jangan sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Janganlah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsanan. Dalam bahasa Arab di sini kita lihat ihsanan. Ihsan artinya berbuat baik. Dia dalam bahasa Arab namanya isim nakirah. Ya, nama yang umum, penyebutannya umum. Berbuat baik dalam semuanya. Berbuat baik dalam semuanya. Imma yablughanna 'indakal kibar, ketika orang tua kalian sudah sampai usia tua, jangan kalian bentak mereka, jangan katakan kepadanya. Kemudian kalian merendah dengan kasih sayang kepadanya. Jamaah, kenapa diingatkan kita seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang tua kita ketika sudah tua itu kayak anak-anak sudah kembali. Iya enggak? Suka nangis, ya enggak? Orang sudah tua itu dikit-dikit nangis atau suka marah. Coba lihat anak kecil itu marah apa segala, enggak ada sebab, ngomel-ngomel. Maka kita sebagai anak ini sabar sebagaimana mereka sabar ketika mendidik kita di usia kecil ini. Dan ucapan yang baik kepadanya dan doakan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dua wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mentauhidkan Allah, dan tauhid adalah ibadah yang paling besar. Kebaikan yang paling besar kepada pencipta adalah tauhid. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Kebaikan yang paling besar kepada makhluk adalah birrul walidain. Kita ulang, dalam ayat ini ada dua disebutkan berbuat baik. Yang pertama tauhid, yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Artinya bahwa perbuatan yang paling baik kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Dan perbuatan yang paling baik kepada makhluk adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, pada kesempatan malam ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala ayat yang keempat tentang mentauhidkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan syirik kepadanya. Ini yang pertama. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Yang ketiga, wabidzil qurba, berbuat baiklah kepada karib kerabat kalian. Wal yatama, yang ketiga berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Yang pertama tauhid, ya. Yang kedua berbuat baik kepada dua orang tua. Yang ketiga berbuat baik kepada karib kerabat. Yang keempat kepada anak yatim. Yang kelima wal masakin, orang-orang miskin. Yang keenam wal jaridil qurba, berbuat baiklah kepada tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kalian. Yang ketujuh wal jaril junub, berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh, tidak ada hubungan darah dengan kalian. Yang kedelapan wassahibi bil jambi, sahabat-sahabat kalian. Yang kesembilan wabnis sabil, orang yang sedang musafir. Orang yang sedang musafir.
berbuat baik kepada mereka. Jamaah rahimahumullah. Wa ma malakat aymanukum, yang ke-10 adalah kepada budak-budak kalian. Kalau kita nggak ada budak, maka pembantu-pembantu kita. Tapi tidak sama pembantu dengan kepada budak-budak kalian. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Maka di sini disebutkan Allah tidak senang kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Sombong yang paling sombong yang pertama kepada siapa? Kepada Allah. Siapa orang sombong yang paling keras besar kesombongannya? Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sombong kepada orang tuanya, tidak berbakti kepadanya, dan seterusnya. Nah, demikian jamaah rahimakumullah, beberapa ayat yang menjelaskan tentang wajibnya atau menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam bis-shawab. Fadhal, mungkin ada pertanyaan. Silakan Pak. Nah. Nah, ucapan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi wafat masih hidup, maka ketika tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka, salam kepadamu wahai Nabi. Kemudian setelah wafat assalamu ala nabi, keselamatan atas Nabi, tidak disebutkan alayka kepadamu. Nah, sebagian para ulama fikih menyebutkan demikian, memisahkan antara assalamu alayka dengan assalamu ala nabi. Dengan rincian tersebut, ya, assalamu alayka ketika Nabi masih hidup, kemudian assalamu ala nabi ketika Nabi sudah tiada. Dan kita sekarang ini assalamu ala nabi. Ini kata sebagian para ulama menguatkan dengan mengganti dhamirnya. Ya, dan ini terdapat riwayat dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua mengatakan cukup dengan assalamu alayka ayyuhan nabi, karena itulah yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun assalamu ala nabi ijtihad. Para sahabat setelah Nabi meninggal mereka mengatakan assalamu ala nabi. Adapun mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi dengan lafaz alayka, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang kita ikuti, itu yang kita baca. Dan ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Ibn Baz rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lainnya. Maka ya, ada yang mengatakan assalamu ala nabi, ada yang assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau kami pribadi, yang datang riwayat yang dari Nabi alaihi wasallam yang diajarkan langsung oleh Nabi assalamu alayka ayyuhan nabi, maka itu yang kami ambil. Wallahu taala alam bissawab. Adapun ada yang mengatakan assalamu ala nabi, maka itu mereka mengikuti dalil yang diambil. Ya, la haraj, tidak masalah. Tapi yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah. Ada yang lain? Silakan Pak. Bismillah. Itu kita mempraktekkan semua pada nas. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana afdolnya dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dibanding dengan Bismillah. Nah, sebelum kita jawab, kita azan dulu ya supaya lebih apa. Allah taala alam. Habis azan ya. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan lupa kita
menjawab azan ya. Itu diantara sebab mendapatkan syafaat di hari kemudian. Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawabnya, kemudian bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, baca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasita wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Maka mereka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Banyak orang-orang nanti di hari kiamat yang amal mereka sedikit, pahala mereka sedikit, dosa mereka banyak, tapi dengan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam yang tadinya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, ternyata syafaat Rasulullah SAW, maka mereka dimasukkan ke surga insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang mendapatkan syafaat insyaallah. Kemudian bagaimana Bismillahirrahmanirrahim? Mana yang lebih afdal, melengkapi Bismillahirrahmanirrahim atau cukup Bismillah? Tergantung di mana kondisinya. Tapi yang lebih banyak dalam segala keadaan cukup sampai Bismillah. Namun ketika membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Kenapa demikian? Karena itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mana? Nabi katakan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Man kharaja min baitihi." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian membaca bismillah, langsung tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah cukup, langsung tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dijaga oleh Allah. Kemudian di antaranya Nabi alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu." Apabila kalian mendatangi istri kalian, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, akan mencampuri istrinya, kemudian dia baca bismillah, langsung doa yang lain, Allahumma jannibna syaitan. Cukup sampai bismillah. Nabi sebutkan cukup sampai bismillah, tidak sampai bismillahirrahmanirrahim. Sampai bismillah. Kemudian dalam masalah makan minum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bismillah saja. Ada dia dalam riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, apabila seorang muslim, idza kana al-muslim, apabila seorang muslim maka dia makan faqala bismillah, dan dia mengucapkan bismillah, qala syaitan mengatakan, ya, tidak ada makan bagi kita. Apabila dia masuk rumah dia mengatakan bismillah, maka syaitan mengatakan la mabita wala asya. Kita tidak bisa menginap di rumah ini dan juga tidak bisa makan malam, karena dia ketika masuk baca bismillah, ketika makan baca bismillah. Tidak sampai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutan riwayat ini dalam Sahih Muslim, apabila seorang yang masuk kemudian tidak baca bismillah, maka syaitan mengatakan indanal mabit, kita bisa nginap di rumahnya. Ketika dia makan tidak baca bismillah, maka syaitan mengatakan lana mabit wa asya, kita bisa nginap dan bisa makan malam di rumahnya. Dia tidak baca bismillah, sampai bismillah. Disebutkan oleh Nabi SAW cukup sampai bismillah, tidak dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam berwudu Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, idza tawadda ahadukum fal yaqul bismillah. Apabila kalian berwudu maka diucapkan bismillah. Bismillah langsung berwudu. Bismillahirrahmanirrahim tidak disambung, cukup bismillah. Baik, ini yang pertama. Ya, ini yang lebih afdal karena Nabi sebutkan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, seandainya ada seorang muslim dia lanjutkan sampai bismillahirrahmanirrahim, fala haraj, tidak masalah. Tidak masalah, dilanjutkan sampai ar-rahmanirrahim, tidak masalah. Tapi yang datang dari Nabi sallallahu cukup sampai bismillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, silakan Pak.
suratnya Nabi Muhammad Bismillah. Ya. Maknanya di sini kan situ kita mengucapkan cuma kepada Allah. Tapi ada yang mengatakan, ada juga yang mengikuti dengan Bismillah terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya salam kepada interaksi lawan interaksi. Apa masih boleh menggunakan itu? Bismillah, tidak masalah. Ya, ini atau dia langsung Assalamualaikum, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim memulai, atau dia memulai dengan Bismillah kemudian Assalamualaikum. Ini sesuatu yang wasi', yang luas, yang dimulai dengan salam boleh, yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh. Allah Ta'ala a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.